Ustadz, bagaimana jika kita segan atau merasa tidak berani menasehati anggota keluarga yang lebih tua dari kita? Umumnya kita takut dimarahin atau dibentak balik. Pertama tentu yang membuat orang lunak dan dia akhirnya bisa menerima itu kalau kita menyampaikan dengan ilmu. Memang kita punya hujjah. Walaupun itu anak kecil, tapi kalau dia ngomong, cara ngomongnya teratur rapi, yang dia sampaikan benar, saya yakin akan didengar kok oleh orang-orang itu. Jadi kita harus punya ilmu. Yang kedua, punya adab dan tata krama dalam menyampaikan kasusnya. Kalau orang lebih tua, atasan, punya jabatan lebih tinggi walaupun lebih muda tapi dia lebih tinggi jabatannya, itu atau istri kepada suaminya, umumnya dilemparkan dengan pertanyaan. Jadi bukan kita malah menghardik kesannya ya. Jadi misal begini, seorang istri kalau mau menegur suaminya misalnya melakukan satu perbuatan, dia bisa menyampaikan bagaimana menurut kakak kah, abang kah, siapalah dipanggil suaminya, tentang seseorang kalau tidak sholat misalnya. Dalam agama seperti apa? Atau atasan, bagaimana menurut Anda kalau seandainya ada sebuah perusahaan, kemudian ya, umumnya pegawainya itu melakukan pelanggaran seperti ini. Bagaimana caranya Anda memperbaikin? Misal contoh ya, jadi lempar pertanyaan sebenarnya tujuannya untuk menegur dia, tapi dia nanti akan menjawab dengan dari diri dia sendiri. Biasanya itu retorika yang jadi ada adab-adab dan tata keramahnya untuk mengetahui. Yang ketiga, ketahuilah saudaraku, tugas kita cuma menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Jadi tidak ada unsur keharusan kita membuat dia terima. Dakwah itu targetnya penyampaian, bukan penerimaan. Ini fahami poin itu. Dan yang terakhir, ya, bisa menggunakan retorika ingkar mungkar dengan hati kalau memang takut, khawatir sekali. Yang penting jangan tidak ingkar mungkar, gitu kan? Itu yang penting. Dan ingat selalu diikuti dengan yang ma'ruf. Maaf, ana mau nanya seputar muamalah. Apakah dibolehkan dalam agama jika kita mempromosikan produk dagangan menggunakan foto artis terkenal atau mantan artis, memanfaatkan ketenaran mereka untuk difoto memegang produk kita seolah-olah sebagai testimoni? Ya, artis tersebut dikenal selalu tampil dalam acara kebaikan. Ya sebenarnya kalau dalam masalah promosi ya, Allahu alam, ini ada bahasan ulama, ada yang mengatakan boleh, tetapi tetap dalam koridor hal-hal yang dibolehkan secara umum atau tidak. Kalau misalnya yang dibolehkan itu seperti cuplikan misalnya, cuplikan gambar bergerak dan memang itu tidak ada. Misalnya seorang laki-laki, emang dia menggunakan baju koko, sarung dan seterusnya, umumnya berhubungan dengan dia lah gitu kan. Maka ini mungkin masih dibolehkan. Tapi kalau sudah ada foto yang harus dipajang, berhubungan dengan hukum yang lain, ya, berhubungan dengan masalah hukum syar'i yang lain. Ya. Jadi dilihat dulu keadaannya. Kalau misalnya bisa kita tidak melakukan itu jauh lebih baik, jauh lebih aman, gitu kan? Mungkin dengan cara promosi yang lainnya. Beberapa waktu lalu pada kajian YouTube pembahasan kitab Minhajul Muslim bab beriman kepada hari kemudian, Anda menyatakan bahwa ada beberapa malaikat yang tidak akan mati atas izin Allah, di antaranya Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil, pemikul arsy-Nya Allah dan lainnya. Ana menemukan tafsir dari surah Az-Zumar karya Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa yang terakhir mati adalah malaikat pencabut nyawa, dan yang pertama dibangkitkan oleh Allah adalah malaikat peniup trompet. Terlampir kutipannya, mohon penjelasan Ustaz. Baik, ini insya Allah saya coba kembalikan dulu ke tafsir Ibnu Katsirnya. Mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang nanti. Insya Allah, saya juga pastikan ke bukunya dulu.
Ustadz, Anda juga menyebutkan dalam YouTube kitab Minhajul Muslim bab beriman kepada hari akhir bahwa dalam riwayat disebutkan surga diharamkan bagi semua nabi sampai Nabi Muhammad masuk ke dalamnya dan diharamkan kepada seluruh kaum sampai kaum Nabi Muhammad SAW masuk. Pengertiannya di sini apakah sampai seluruh kaum Nabi Muhammad termasuk yang sedang disiksa di neraka masuk ke dalam surga baru kaum-kaum lain yang masuk atau bagaimana? Tidak tentunya. Ya. Khusus umat Muhammad yang masuk ke dalam surga. Kalau menunggu yang masuk neraka dulu, berapa lama nunggunya gitu kan? Jadi yang dimaksud adalah memang dalam hadis sahih disebutkan setelah seluruh ahli surga berkumpul di kantara. Kantara itu sebuah sebuah lokasi di depan surga, khusus penghuni surga saling bertemu di sana, kemudian mereka menunggu pintu surga dibuka. Nah ini memang orang-orang yang sudah lolos tidak masuk neraka dulu. Tidak masuk neraka dulu, karena bukan cuma umat kita ya, umat-umat sebelum kita juga ada yang ahli maksiat tapi beriman, itu juga masuk neraka dulu, nanti dibersihkan baru masuk ke dalam surga. Ya ini lain, mereka urusannya berbeda. Yang dimaksud di sini adalah umat Muhammad SAW yang memang masuk surga awal tanpa neraka, itu mereka masuk duluan. Kemudian diikuti oleh umat-umat yang sebelumnya juga yang sudah tidak lewat neraka, masuk surga dulu. Kalau masalah kasus umat Muhammad dan umat sebelum kita yang memang masuk neraka itu berbeda, itu lain lagi. Itu memang mereka tidak masuk dalam kategori penjelasan hadis tadi. Ustaz, di grup WhatsApp teman-teman SMP ada yang mengajak untuk minum-minum khamr dalam rangka merayakan ulang tahun teman yang lain. Apa saya juga wajib ingkar mungkar dan kasih nasihat atau di dalam hati sudah cukup? Hati sudah cukup, tapi mestinya Anda nasihatin. Tinggal ketik, nggak bertemu sama orangnya, kenapa lagi? Apalagi yang mesti ditakutin? Menurut saya, gitu kan? Atau dengan bahasa Anda, minum khamr kan diharamkan dalam Islam. Maka teman-teman yang muslim mestinya menjauhi, dan teman-teman non muslim mestinya menghargai teman-teman, kan begitu? Nggak ada sesuatu yang salah kok di situ. Kita bukan memukul orang, kita sedang menyampaikan apa yang agama kita nak berikan. Siapa tahu tiba-tiba ada yang tangkapin positif, oh iya benar ya. Terus ingat ya, ingkar mungkar usahakan diikuti dengan ma'ruf. Karena ma'ruf ini yang jadi solusi nanti. Misal, daripada minum khamar, lebih baik kita buat minum madu, wejang jahe, apalah gitu kan, kasih solusi. Lebih hangat, tidak mabuk, gitu kan. Ya misal contoh, ya tidak harus dianggap itu buruk. Mungkin diikutin dengan apa, mungkin bisa di-share manfaat orang minum jahe, manfaat orang minum apa, minuman yang baik, madu. Bukan mustahil, siapa tahu orang baca subhanallah, bagi kita sederhana tapi bagi dia sesuatu manfaat yang besar, Allahu a'lam. Ya tiba-tiba iya deh kalau gitu. Ya kalau perlu Anda yang racik, siapa tahu nanti bisa buka restoran. Ustaz, ingkar mungkar dan amar ma'ruf yang wajib hanya satu kali itu hanya dalam satu jenis maksiat, bisa untuk secara umum. Iya, tidak, satu maksiat tentunya. Misal ada pelang di sini sampo, perempuan tidak pakai jilbab, ya itu ingkar mungkar sendiri. Di depan sana ada iklan tadi saya bilang celana dalam, ya itu ingkar mungkar sendiri. Kalau satu kali saja kita ingkar mungkar dalam 1000 kemungkaran itu nggak bisa, nggak nyambung. Ya, harus semuanya. Tapi ada doa yang disebutkan oleh sebagian dinukil ya dari orang-orang soleh tentunya. Mereka berdoa begini, mereka sudah jalankan nih ingkar mungkar semampunya ya. Lalu mereka sebelum tidur berdoa mengatakan, ya Allah, sebelum aku memejamkan mataku ini, aku memohon kepadamu agar engkau memberikan kepadaku karunia, niat minimal, ya, mengingkari semua kemungkaran. Dari pertama engkau perintahkan itu sampai akhir engkau angkat hukumnya. Dan ya Allah, aku meminta agar menyuruh kepada kebaikan, dari awal engkau perintahkan itu sampai akhir kamu angkat. Artinya walaupun saya belum lahir, kalau ada perbuatan mungkar tetap saya pungkirin. Minta dikasih pahalanya. Dan kalau sebelum saya lahir pun ada perbuatan kebaikan, saya minta agar saya punya niat minimal mengerjakannya. Itu diantara doa para salaful ummah yang memang doanya itu tujuannya untuk supaya menyelamatkan dia kalau sampai ada dia tidak pungkirin, dan dia juga mengejar pahala yang sebenarnya mungkin dia belum bisa kerjakan. Jika ingkar mungkar dalam hati hanya sebatas kekesalan dan kemarahan karena hukum Allah dilanggar tanpa mendoakan, apa itu termasuk? Enggak, harus memang memungkirinya ya. Kalau kesal saja gara-gara orang utang gak bayar, kesal sama dia, itu bukan ingkar mungkar. Karena itu memang kesalnya itu
tidak usah ikut yang kesal. Ingkar mungkar itu artinya kita melarang kemungkaran itu, memberhentikan supaya tidak terulang. Seringkali kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kemungkaran itu menimpa seseorang. Misalnya ada orang suka utang nih, dan datang kepada si fulan. Ternyata orang ini sudah punya utang banyak di tempat-tempat lain. Tapi selalu terjadi kasus tidak ada ingkar mungkar dan ambil ma'ruf. Dibiarin aja. Ah, itu orang utang. Oh, buruk orang itu. Nggak pernah diingatkan. Ya, mungkin ditagih sekali selesai, tapi itu setelah diceritakan. Allah buat orang ini terus berbuat kemungkaran nih, sampai tiba ke titik satu orang yang nanti bisa memungkirinya. Kalau enggak terus terjadi. Agar siapa nih yang mau memberhentikan kemungkarannya nih? Gitu kan? Kadang-kadang tertimpa kepada kita justru karena Allah memberikan kesempatan kita mendapatkan pahala di situ. Jelihlah, gitu kan? Ingkar mungkar itu yakinlah saudaraku tidak berat sebenarnya, asal mau dilakukan aja. Allah SWT akan mudahkan. Allah SWT akan mudahkan. Ustaz, bagaimana hukumnya membeli produk yang didiskon dalam rangka perayaan Natal? Boleh atau tidak? Boleh saja. Setahu saya Allah alam boleh saja. Gitu kan? Karena produk itu asal produknya dasarnya produk halal ya. Jangan beli produk Natal. Nah, kalau Natal lain lagi hukumnya. Diskon tidak diskon nggak boleh. Gitu kan? Tapi kalau umumnya ada makanan diskon karena momen tanggal merah, karena momen ini dan semua itu masih boleh saja. Apalagi kalau memang di situ ada hajat ya, memang kebutuhan sehari-hari. Kalau sesuatu yang tidak diperlukan, sebaiknya jauhi. Ya, sebaiknya jauhi, karena khawatir malah kita sama saja mendukung acara. Pokoknya usahakan jangan sampai ada dukungan, itu saja. Kalau kebetulan saya masuk supermarket, karena acara Natalan memang didiskon semuanya, saya beli karena hajat saya. Nggak ada urusan dengan niat ingin merayakan juga Natal, itu kan nggak ada masalah. Atau sengaja membeli produk yang kita tidak perlu karena Natal ada, apalagi kalau berhubungan dengan atribut mendukung mereka, nggak boleh sama sekali. Ya Allah SWT menurunkan surah Al-Kafirun, itu jelas sebab turunnya karena memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin setiap muslim mencontohi, mendukung, mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir, memang nggak boleh. Ya Allah SWT turunkan itu kepada Al-Mughirah dalam berdebatnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah kita harus bersikap terhadap teman-teman yang begitu bersemangat membela idolanya, contoh capres. Namun ketika agamanya dihina, ulamanya difitnah, mereka malah bersikap biasa-biasa saja, malah cenderung mengiyakan berita tersebut. Ya sama, ini masuk dalam ingkar mungkar amar ma'ruf. Ya. Diingatkan bahwasanya bukankah agama lebih pantas untuk dibela, didukung seorang alim yang merupakan penerus para nabi. Jadi kata para ulama, siapa yang menghina seorang alim sama dengan menghina seorang nabi, walaupun dosanya lebih berat kalau menghina nabi. Karena kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, penerusnya adalah para ulama, gitu kan, penerusnya para nabi. Berarti sama saja sebenarnya, seakan-akan menghina si ustaz tadi atau dai itu atau alim itu, maka sama saja sedang menghina nabi, ya kan gitu. Karena memang yang disampaikan oleh alim tersebut adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka tentu diingatkan dengan cara itu, diingatkan, gitu kan. Kalau masalah dia mau bela capresnya, dia mau bela atasannya, itu urusan pribadi, biarin aja, nggak usah dicampurin, nggak usah ikut-ikutan berdebat dengan pendapatnya orang gitu. Ya, usahakan ikhwas sekalian, ringankan pikiran kita dan hati kita dengan tidak pusing dengan keadaannya orang. Kecuali yang jelas-jelas memang kelihatan depan mata, terjadi sesuatu gempa, kita harus bantu, silahkan. Tapi kalau kita lagi di rumah, sengaja manjat dari tembok, lihat tetangga lagi makan apa, pakai baju apa, pak mobilnya ganti merek apa, itu nggak usah futul gitu. Pikirannya lagi apa nih orang, mau beli baju apa dia, saya juga mau beli yang sama, untuk apa? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ringankan beban pikiran kita dan hati dengan tidak mencampuri urusannya orang lain. Masalah dia mau mempertahankan ini idola saya, ini apa, nggak usah lah gitu ya. Kita cukup ingatkan sekali, kalau tetap saja biarin aja, gitu kan? Tidak usah kita campurin. Beberapa teman menganggap mengucapkan Natal boleh-boleh saja, ketika diberitahu bahwasanya itu dilarang, mereka tetap berdalih bahwa itu boleh-boleh saja untuk menjaga hubungan dengan sama muslim. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa hal ini dilarang dalam Islam, sementara saya sendiri memiliki keterbatasan dalam memberikan jawaban kepada teman-teman. Berkaitan dengan dua pertanyaan di atas, apakah kita berdosa jika membiarkan hal tersebut? Misal ketika ada teman muslim yang menganggap mengucap selamat Natal boleh, kita hanya diam saja. Tentu nggak boleh ya, itu harus ingkar mungkar. Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama,
dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami. Kau ucapkan selamat buat kami. Kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu. Kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami. Dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Lalu Jibril AS datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat. Yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah kafir. Jelas kafir. Dan itu Allah yang mencap mereka kafir. Gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim nggak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihissalam. Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian, tidak akan ucapin selamat buat kalian, tidak akan pakai atribut-atribut kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya, nggak usah. Kita nggak butuh Nasrani. Saya tanya, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi. Ya, setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan, saya tidak usah ikut-ikutan juga, diulangi lagi. Wala antum ma'budun ma'bud, wala ana 'abidun ma'abadtum, wala antum ma'budun. 2 kali diulangi. Dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak ikut-ikutan, terus begitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Titik, selesai. Gitu kan? Emang sudah begitu. Kalau Anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah.
kata-kata bisa membuat Anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka. Itu kan? Sadarkah Anda dengan satu kalimat, Anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau Anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal? Kalau Anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata. Bahaya tuh, itu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Enggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh Bimbas, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya, atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya karena lagi banyak mobil, halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah. Karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak faham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali ikhwah. Yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban Anda. Apakah haram hukumnya jika kita ikut meramaikan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada? Apalagi malam tahun baru Masehi, gitu kan? Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram, tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani. Malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah, zikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan akhirnya tiap tahun terus jadi masalah nih, gitu kan? Jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu orang yang memang belum paham masalah agama. Kalau Anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan? Akhirnya orang anggap, oh orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk, kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Malam tahun baru tentang lahirnya Isa alaihissalam tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, bagaimana bisa ini? Gitu kan? Jadi tahun baru Isa alaihissalam. Mestinya kita faham masalah itu. Ada seorang sebut saja si A, ia sedang sholat, sudah 2 rakaat lalu datang B menjadi makmum, setelah itu datang C menjadi makmum dan si A selesai lalu si C tiba-tiba mengikuti gerakan dari si B. Apa hukumnya sholat si C? Nggak boleh, tidak boleh makmum ya menjadi makmum tidak boleh seseorang itu memiliki 2 imam dalam sholat. Tidak boleh seseorang memiliki 2 imam dalam sholat. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah datang masbuk, maghrib misalnya, si A jadi imam, si B masbuk 1 rakaat, berarti dia masih punya utang 2 rakaat. Si C datang masbuk 2 rakaat, berarti dia masih punya utang ya berapa dari 3 rakaat, gitu kan? Kalau si B datang masbuk 1 rakaat, berarti masih ada 2. Si C datang masbuk 2 rakaat, berarti masih punya utang ya 3 rakaat, 2 rakaat ya. Dia tinggal 2 rakaat, berarti dia masih punya utang ya 2 rakaat ya. Baik, datanglah intinya si A jadi imam, si B datang masbuk 1 rakaat, si C datang masbuk 2 rakaat,
Setelah salam, si B masih menambah rakaat, si C masih menambah rakaat, lalu si C menjadi makmum, nggak boleh. Karena imamnya masih sama. Yang boleh kalau orang yang datang lain. Orang yang datang si D datang, lalu menepuk pundaknya si C atau si B, lalu dia jadi makmum, itu nggak masalah. Tapi kalau satu imam tidak boleh. Karena ini sudah disepakati oleh para ulama dan diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat kalau sudah salam maka masing-masing menyelesaikan sholatnya. Jadi tidak mengikuti satu sama yang lain lagi. Setahu saya maulid Nabi saja tidak ada perintahnya, apalagi hari ibu. Lalu bagaimana hukumnya jika saya mengucapkan selamat hari ibu ke ibu saya, sedangkan ibu saya ingin diberi kado dan spesial pada hari tersebut? Bisa jelaskan tentang faham Salafi dan Wahabi itu apa Ustaz? Hari ibu setahun sekali ya. Saya tanya akhwat kita di belakang, mana anda pilih? Setiap detik dihormatin oleh anak atau setahun sekali? Hari ibu itu ada kisahnya sendiri, itu hari Nasrani. Ya, banyak referensinya, malah kalau kita buka internet itu terlalu banyak. Apa sebabnya, apa kisahnya gitu kan. Di antaranya sudah sering saya sampaikan. Jadi ada banyak ibu-ibu juga yang sempat ribut di Amerika itu karena tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya gitu kan. Sehingga mereka minta minimal setahun sekali pada saat sudah masuk pantu jompo, itu nggak ada lagi anaknya yang datangin. Maka mereka sampaikan kepada pemerintah Amerika untuk diadakan khusus tanggal biar hari ibu, biar mereka bisa datang melihat kami gitu. Karena kalau sudah kerja, kalau sudah balik, sudah disuruh kerja keluar rumah, lalu kemudian mereka mandiri. Orang tuanya tinggal dimasukin pantai jompo sampai ada yang meninggal pun orang tua tidak diurus idealnya lagi. Begitu berjalan. Ditelepon oleh pantai jompo, ini orang tua kamu sudah meninggal, udah urus saja jenazahnya berapa biayanya saya transfer. Selesai. Ya. Nah maka karena itu mereka harusnya gitu kan, harusnya merayakan itu, mengadakan hari itu. Salah seorang syekh, saya lupakan di Mesir, kemarin ada kisahnya dia tulis dalam sebuah buku. Kalau nggak salah pengalaman beliau pribadi. Satu waktu beliau lagi ke Jerman, kemudian jalan. Di pinggir jalan ada satu ibu, sudah sangat tua gitu. Ibu ini mau menyeberang jalan, tidak ada mobil yang berhenti kasih jalan. Sudah bungkuk pakai tongkat, terus mobil lula lalang tidak ada yang kasih jalan. Sampai kalau tidak salah dia bantu jalan, nyebrangin jalan gitu. Lalu dia bilang pada bukunya itu, mungkin ibu ini atau nenek ini pada saat dia masih muda, kalau dia jalan, semua mata akan melihat ke arahnya. Tapi begitu dia sudah tua begini, tidak ada yang mau kasih jalan aja, tidak ada yang kasih. Dan ini sangat berbeda kalau dalam Islam. Ya, dengan Islam itu tidak mengenal masa setahun sekali. Setiap saat seseorang itu sebelum ya orang tuanya lemah, sebelum tua pun sudah harus bakti. Dari dia masih kecil, kemudian sampai orang tuanya tua, sampai orang tuanya sudah mati, tetap disuruh berbakti. Ya, itu. Suruh berbuat baik, suruh kunjungin teman-temannya, suruh doain, suruh bersedekah, suruh haji dan umrah kalau dia sudah meninggal. Jadi bakti kepada orang tua itu tidak mengenal waktu. Ya, tidak mengenal waktu. Kalau ibu anda minta kado, jelaskan dulu. Bu, saya akan kasih kado. Ya. Tapi tidak ada hubungannya sama tanggal ini ya bu, karena ini adalah acaranya orang Nasrani. Ibu setiap saat minta apapun saya kasih. Ibu apapun yang ibu butuhkan selama saya mampu saya kasih. Sebagai bentuk perintah dari Allah bakti dengan ibu. Gitu kan? Jelaskan, berikan penjelasan. Itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau masalah salafi, salafi itu diambil istilah sebenarnya. Teman-teman kita yang berdakwah sekarang di Indonesia ini berfaham sunnah. Termasuk mungkin pengajian kita ini seringkali dikatakan pengajian salafi, pengajian wahabi. Karena setiap kali dalam pengajian-pengajian ini kita selalu mengatakan salaf ummah. Ada orang-orang terdahulu sebelum kita dari kaum salaf ummah. Salaf ini yang telah mendahului. Itu yang dimaksud sahabat dan tabi'in. Itu yang dimaksud dengan kaum salaf. Ya, kaum salaf. Salaful ummah telah berkata seperti ini para sahabat dan tabi'in. Nah karena sering mengucapkan ada istilah salaf dikatakan kelompok salafi. Padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini gitu. Ini cuma istilah sebenarnya diistilahkan gitu kan. Karena ada keluar kalimat itu. Kalau Wahabi ini sebenarnya dulu pernah ada pemahaman keliru ya di Maroko berfaham diistilahkan Wahabi. Itu di zaman mungkin masih sudah lama, mungkin zaman Abbasiyah. Kemudian dihancurkan oleh Khilafah Abbasiyah dan pemimpinnya sudah dibunuh, dihukum mati, udah habis gitu kan. Nah pemahaman ini memang pemahaman yang tidak benar awalnya. Kemudian setelah ya, pemahaman Syiah banyak ya, diperbaikin, diluruskan di Jazirah Arab. Ya.
Dan orang-orang Sunni banyak mengistilahkan ini Syiah, hati-hatilah. Orang Syiah itu mencaci maki, mengkafirkan para sahabat, kecuali Ali dan beberapa orang sahabat Nabi. Sementara ahli sunnah itu malah menghormati semua sahabat termasuk Ali. Tidak pernah ada ahli sunnah mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Kita muliakan dan kita terima. Semua keluarga Nabi SAW kita hormatin. Ya. Kita berikan salam dan salawat setiap kali kita tahiyat kepada mereka. Gitu ya. Nah orang-orang Syiah yang tidak menerima selalu diserang oleh ahli sunnah. Gitu kan. Karena kalau dikatakan sunnah, sunni dan syi'i. Ya, gitu. Sunni itu artinya orang yang mengikuti sunnah. Sebenarnya orang Syiah tidak mau istilah itu melengket pada kita, nggak mau. Karena kalau difaham pemahaman Sunni, berarti orang-orang yang ikuti sunnah Nabi. Syiah berarti yang mengikuti pemahaman Ali, gitu kan? Seperti itu. Jadi pasti orang lebih cenderung memilih, oh berarti pemahaman Sunni dong, ikuti Nabi. Yang ahli sunnah juga menghormati Ali kok nggak ada masalah, gitu kan? Maka orang-orang Syiah mengeluarkan istilah Wahabi yang tadinya awalnya tidak baik nih, dilempar kepada orang-orang yang faham Sunni. Makanya orang-orang Syiah di Iran itu mengatakan Saudi negeri Wahabi, gitu kan? Maksudnya negeri yang menjalankan sunnah. Kalau dia bilang itu negeri pusatnya Sunni, orang-orang akan dukung pasti. Tapi kalau dikatakan negeri itu negeri Wahabi, orang akan berpikir apa nih Wahabi ini? Bisa saja orang kembali kalau baca sejarah ke histori buruk tentang kisah Wahabi yang awal tuh, yang memang tidak benar, gitu kan? Padahal tidak pernah sama sekali ada istilah Wahabi. Saya tinggal di Saudi waktu saya mau berangkat pertama, subhanallah, tahun 90, sekolah di Madinah. Waktu itu masih kelas SMA ya. Kemudian ada teman-teman ayah saya sempat mengatakan, nanti Khalid di sana ambil ilmunya, tapi jangan sampai kau jadi Wahabi. Saya berangkat terus terang, saya pikir Wahabi ini momok monster yang menakutkan. Setiap kali ada guru saya masuk, dosen saya masuk, saya selalu ini Wahabi nih. Yang berjenggot ngomong apa nih Wahabi nih. Gitu. Selalu begitu, gitu kan? Karena ayah saya seorang yang dikenal, gitu kan? Seorang yang tokoh masyarakat di Makassar. Jadi pasti mereka tahu saya balik, saya akan gantikan beliau, minimal itu, gitu kan? Maka saya pun berhati-hati sekali. Subhanallah, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu semua momok yang kayak menakutkan. Tapi setelah saya muhasabah diri saya, enggak pernah orang-orang ini, enggak ada omongan kasar. Dan selalu yang keluar dari mulut mereka, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalaupun dikuatkan, sahabat Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Abbas berkata, selalu begitu. Tidak pernah ada, ini pendapat saya, oh ini pendapat Wahabi, enggak ada. Kalau orang Syiah selalu, kelompok Syiah, selalu digembar-gemborkan Syiah. Kita tidak pernah, tidak ada begitu. Lalu saya bilang, ini pemahaman yang salah. Kira-kira bagaimana caranya saya ambil ilmunya, saya enggak jadi Wahabi, ini bagaimana modelnya? Enggak bakal nyambung kalau emang ini dikatakan Wahabi, berarti pemahaman ini benar selalu kalau Allah, kalau Rasul. Dari mana nih? Lama-kelamaan saya tamat sampai S1 baru saya paham, oh ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk menjauhkan orang bahkan dari pemahaman Sunni yang benar. Seperti itu. Benarkah bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab? Allahu alam kalau ini. Saya belum tahu tentang riwayatnya. Kalau memang ada di antara ustadz-ustadz kita yang faham sunnah sudah menjelaskan, maka silakan diikuti. Saya belum tahu, belum temukan dalil sahihnya. Tentang manusia yang dapat memberi syafaat di akhirat, hanya Rasulullah atau juga biasa manusia lain seperti teman atau keluarga. Semua bisa. Semua orang mukmin akan memberikan syafaat. Semua mukmin akan memberikan syafaat. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Ya, bahwasanya setiap orang yang beriman itu kalau dia sudah lewat dari hisab, dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain yang beriman tentunya. Bagaimana hukum atau dosa orang yang telah mu'allaf lalu dia murtad lagi? Ya sudah dianggap kafir. Tidak usah lagi bicara masalah dosa. Ya murtad, dia meninggal mati, masuk neraka, gitu kan? Karena sudah murtad. Tidak dianggap lagi ada dosa berhubungan dengan dosa lagi. Dosa itu artinya sesuatu yang masih bisa dimaafkan nantinya, gitu kan? Dia sudah tinggalkan, tidak ada lagi amal dia yang bisa diterima. Apakah berdosa memutuskan tali persaudaraan dengan orang yang telah murtad padahal kita sudah mengingatkan akan dosa besar? Tidak usah putus silaturahim. Dia murtad seperti orang kafir umumnya, tetap kita silaturahim. Tetap saja, gitu kan? Tidak ada masalah dengan itu. Dan bukan tugas kita menghukumi dia. Jadi perintah Nabi SAW, man irtadda an dinihi faqtulu, man baddala dinahu faqtulu, hadis sahih. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Itu untuk pemerintah, bukan untuk individu, gitu kan? Jadi bukan kita yang harus menghukumnya. Bagaimana hukum atau sah tidak
bolehnya menikah dengan orang yang telah hamil, padahal itu bukan hamil dengan kita. Kita harus menolong orang yang telah hamil tersebut. Kenapa harus tolong orang yang sudah hamil dengan menikah? Menikahlah dengan wanita yang tidak hamil. Kenapa harus ditolong? Gitu kan? Artinya kalau tolong dikasih biaya, mungkin dia mau melahirkan nanti, ya seterusnya gitu kan. Bukan dengan cara menikahinya. Allahu alam. Kalau yang saya tahu, jangan nikahi wanita yang sudah dihamil di luar nikah. Kan gitu. Itu berarti dia sudah melakukan perbuatan zina dan itu berbahaya. Untuk masa depannya nanti Anda berbahaya. Saya sarankan carilah mukminah yang baik-baik. Perintah agama kita menyuruh menikah dengan wanita yang mukminah, yang belum disentuh oleh orang, gitu kan. Kenapa harus cari orang yang seperti ini? Kalau ditanya sahkah pernikahannya, sudah pernah saya jelaskan dan sering saya ulangin ini ya. Jadi kalau pendapat yang paling kuat sebenarnya, ada pendapat ulama yang mengatakan boleh saja, sah saja, tapi anaknya tidak dinisbatkan. Anaknya tidak dinisbatkan kepada pemilik sperma. Tapi pendapat yang saya pegang adalah pendapat yang tidak sah. Pernikahan wanita yang hamil sampai dia meletakkannya. Karena Nabi SAW melarang wanita hamil untuk menikah di dalam hadis-hadis yang sahih dan juga melarang menjatuhkan hukuman rajam ataupun cambuk bagi wanita yang hamil. Bagaimana cara bakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya, doakan, sedekah atas namanya, umroh dan haji, kunjungin kerabatnya. Kalau ibu dan bapak itu bisa diganti baktinya dengan saudara-saudara kandungnya. Seperti sabda Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Tante itu, saudara kandungnya ibu adalah pengganti atau sama posisinya dengan ibu. Jika bayi yang baru lahir lalu ia wafat ketika dilahirkan, apakah bayi itu wajib diakikahkan? Ini khilaf di antara ulama, tapi yang rajih adalah diakikahkan saja. Nggak ada masalah. Nah, itu. Walaupun dia meninggal. Bagaimana dengan foto setengah badan yang dipajang di dinding tembok? Malaikat tidak masuk rumah juga. Saya sarankan lebih baik baca di buku ini ya. Ini buku kebetulan saya sudah bawakan memang malam ini ada buku ini. Kalau memang mau dimilikin bisa, ini sangat bagus. Rumah yang tidak dimasuki malaikat lebih baik Anda baca di sini. Karena ini bukan hanya sekedar rumah. Ya, bukan hanya bahasan sekedar rumah. Tapi memang bahasan siapa itu malaikat. Apa manfaatnya kalau ada di rumah kita. Siapa itu rivalnya, lawannya malaikat adalah para syaitan dan apa bahayanya, siapa itu syaitan dan apa bahayanya di rumah, kemudian baru masuk jenis-jenis rumah yang tidak masuki oleh malaikat, gitu kan. Termasuk yang dipajang fotonya. Memang kenapa akhi sekalian dan ikhwah, kenapa kalau seandainya Anda tidak pajang foto Anda? Kenapa? Tidak ada masalah kok, gitu kan. Tetap saja rumah itu orang tahu rumah Anda punya sertifikatnya kan. Selesai. Kenapa harus pajang fotonya? Gitu kan? Jadi lebih baik jangan. Ada contoh kasus seorang syekh di Yaman. Mungkin saya pernah ceritakan dulu. Saya di sini memang belum, tapi waktu itu kalau tidak salah di Al-Azhar atau sebelumnya di masjid yang sebelumnya. Ya. Tapi intinya ada seorang syekh di Yaman didatangi oleh seseorang pengusaha dari Jakarta. Dia datang dengan anak perempuannya pakai cadar, datang di Yaman. Duduk ngobrol-ngobrol, terus syekh ini menghormatin mereka, berikan tempat, transportasi, segalanya. Intinya si saudagar ini, pedagang dari Jakarta ini sangat terkesan dengan anak perempuannya bagaimana pelayanan diberikan oleh syekh. Syekh ini orang mampu di Yaman. Lalu mereka undang ke Jakarta. Datanglah ringkas cerita syekh di Jakarta. Begitu tiba di Jakarta, gitu kan, dikatakan ini pedagangnya bilang, maaf syekh saya nggak bisa datang jemput, tapi anak saya akan jemput. Ternyata dia ini orang awam, bukan orang faham agama, dan anaknya pakai cadar waktu itu hanya karena melihat tradisi orang di Yaman gitu. Datang dia bilang, anak saya perempuan yang itu hari ketemu Anda yang akan jemput. Syekhnya ini tangkap mungkin seperti di Yaman, kalaupun ada satu perempuan yang datang maka akan rame-rame satu mobil gitu kan, banyak orang. Dia kaget ternyata ada seseorang wanita pakai rok pendek dekatin dia di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu mengatakan, syekh. Syekhnya balik, siapa ini tiba-tiba panggil pakai rok pendek ini. Syekhnya balik sepintas, iya. Dia bilang, saya syekh yang datang ke Yaman kemarin. Gitu kan. Ringkas cerita kata syekhnya, di mana ayah kamu? Kamu siapa nih? Kira saya si fulana yang datang kemarin. Syekhnya diam. Kemudian naik di mobil. Ternyata di mobil pun pada saat itu syekhnya tidak tahu alamat, gak tahu apa-apa, naik. Ternyata anak perempuan ini dan hanya ada satu orang saja di mobil. Jadi bertiga di mobil. Pulang menuju ke rumah. Ringkas, pas tiba di rumah disambut oleh si pedagang ini. Ringkas cerita kata syekhnya pas mau duduk dia bilang, sebentar. Sebelum saya duduk kata syekhnya, saya mau tanya. Kalau seandainya saya dengan tongkat ini, ada tongkat dia pegang.
mengangkat rok anakmu ini yang perempuan nih untuk melihat celana dalamnya. Apa kau marah? Ini syekhnya bilang kepada si pedagang ini gitu kan, pengusaha ini. Dia bilang, tentu syekh, saya pasti marah. Itu kan perbuatan yang tidak baik, kurang ajar. Ngapain lihat celana dalam anak saya gitu. Kata syekhnya, sekarang saya tidak usah pakai tongkat, semua sudah kelihatan dari anak kamu. Gitu kan. Kenapa kamu biarkan dia seperti ini? Kemarin dengan sangat terhormat menggunakan busana muslimah, sekarang malah seperti ini. Semua orang bisa melihatnya. Akhirnya dia tersentuh dan dia mengingatkan kepada anaknya. Tapi seperti itulah ya.